Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama saat ini mengajak setiap kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang bersyukur. Sampaikan rasa syukur dan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Mari bersama-sama malam hari ini kita bawa setiap doa kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri, buat kasih dan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan dan hidup bersama-sama dengan kami. Selalu pegang tangan kami, selalu pegang waktu-waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami bawa setiap hati kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami mau katakan bahwa hanya satu-satunya pribadi yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban hidup kami. Apapun yang kami hadapi, pergumulan hidup kami tahu Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam setiap. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kau sungguh baik. Sangat-sangat. Ajar hati kami selalu bersyukur. Ajar hati kami selalu berseru dan mengandalkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Katakan pujian ini dengan sungguh. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu. Berjalan Amin. bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Bersama mari kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sama-sama mari angkat suara. Sembah Dia. Tempatku berharap. Yang kami percaya. Bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu selalu ada. setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi bersama mari. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lagi bersama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat
Tempatku berharap bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Engkau jawaban hidup kami Tuhan, yang kami andalkan sepanjang hari-hari kami. Hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Yang kami percaya satu-satunya Engkau kekuatan hidup kami, Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih untuk selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan untuk selalu menyertai hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Setiap hari kami lihat tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti melepaskan kami. Kami bersyukur, terima kasih. Oh Tuhan, ajar hati kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Ajar hati kami selalu berharap dan melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, satu hal yang kami tahu bahwa kami mau berserah penuh di dalam tangan-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kau satu-satunya tempat kami bersandar, Kau satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Hanya Kau tempatku berharap, bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya. Kau ku cinta. Sama-sama mari katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih Tuhan tersedia bagiku. selamanya. Kau ku cinta. Engkau tempat kami bersandar dan berseru dalam keadaan apapun Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau pertolongan hidup kami. Engkau pusat penyembahan kami. Tempat kami berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami andalkan. Mari bersama-sama lebih lagi naikkan pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Amin. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama mari angkat hatimu lebih lagi bersama, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi bersama mari, Yesus, Padamu ku berseru, hanya kepadamu kami berseru, Kaulah penyelamat. Kau kekuatanku. Mulutku Ku memuji nama-Mu memuji-Mu sepanjang umur hidup. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi bersama mari serukan, Yesus, Padamu ku berseru, Engkau tempat perlindungan hidup kami. Engkau jawabanku. ku memuji nama Amin. sepanjang umur Terima hidup. kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, buat segala anugerah Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan malam ini kami mau sama-sama mengikuti mesbah doa, firman Tuhan, kesaksian. Kami percaya apapun yang kami dengar, firman Tuhan pasti akan membangun iman kami. Biarlah di hari-hari ini iman kami semakin teguh dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita boleh kembali berjumpa di mesbah doa, dan saya percaya bahwa setiap orang yang mau hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka dia akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan kita percaya bahwa kesaksian iman itu akan menambah keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Baik, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Perkenalkan Ibu, saya seorang ibu dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya mau bersaksi, saya ini sudah mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari tahun 2023, tepatnya bulan Mei.
Sebenarnya saya sudah lama ya dikirimi channel ibu oleh saudara saya. Tapi saya cuekin terus karena saya pikir lebih asik main game. Saya tiap hari hanya main game. Dengan sikap yang angkuh, ya akhirnya Tuhan izinkan saya jatuh sakit. Selama 1 bulan saya sakit dan saya berobat. Nah, ketika saya sakit itulah saya akhirnya mulai mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan, setiap firman dan khotbah ibu yang saya dengar membawa perubahan dalam hidup saya. Saya mulai berubah dan saya mulai mengerti bahwa bagaimana hidup menjadi orang Kristen yang benar. Iya, saya mulai belajar percaya, saya tidak khawatir, tidak bimbang. Saya sudah banyak berubah oleh firman Tuhan. Dan saya ini hanya seorang pensiunan, ya. Sekarang saya, puji Tuhan, saya mulai belajar jadi pengusaha kecil-kecilan. Dan yang luar biasa, ya, saya itu berjualan, tadinya hanya jualan musiman saat menjelang Lebaran. Ya, dan puji Tuhan ada teman yang invest, ya. Dan saya percaya, ya, ini semua karena apa yang saya nikmati ini adalah karena saya berdoa. Saya terus berdoa kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, dengan 5 roti dan 2 potong ikan, saya percaya bisa memberi makan 5.000 orang. Ya benar Bu, saat selesai barang luar biasa terjual habis, ya baik pekerja dan juga yang invest semua tersenyum bahagia. Amin, amin. Terima kasih Ibu Debbie. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa bahwa ya seorang pensiunan ya tadinya dikirimi khotbah-khotbah saya oleh saudaranya tapi dicuekin saja karena lebih enak main game. Dengan sikap angkuh terhadap Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan sakit. Ketika sakit harus berobat selama sebulan. Ketika sakit itu selama sebulan itulah mulai belajar mendengarkan khotbah-khotbah ya, dan puji Tuhan setelah mendengarkan khotbah-khotbah lewat channel Debbie Basir TV ya, firman Tuhan mengubahkan, bahkan ya mulai mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang benar ya, mulai tidak khawatir, hidup mulai diubahkan. Puji Tuhan, walaupun sudah pensiunan bahkan, ya karena terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan, menjadi pengusaha kecil-kecilan. Lalu akhirnya mulai banyak teman-teman yang invest ya. Dan itu semua kan anugerah Tuhan saudara. Ketika kita ini sungguh-sungguh hidup, ya menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka saya percaya bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita juga ya sedang mencari jalan keluar dari masalah dan persoalan kita, maka dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik, puji Tuhan ya, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di Pengkhotbah pasal yang ke-8 ya, dan judul perikopnya adalah ya ayat yang ke-9 sekarang. Judul perikop baru, pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Ya, pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ayat 9. Semua ini telah kulihat dan aku ya memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Jadi Salomo ini saudara di dalam ya kehidupannya dia banyak ya menyelami bahkan mempelajari kehidupan orang-orang. Ya makanya dia tidak heran juga berdoa meminta hikmat dan pengertian karena dia suka mempelajari hidup manusia, dan dia berkata dia telah melihat ya sesuatu yang dia perhatikan atas segala perbuatan dilakukan di bawah matahari ini ketika ada orang yang satu dan menguasai orang yang lain, dan akhirnya ya dia celaka. Ayat yang 10, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota itu pun sia-sia.
Ya, jadi ayat ini barangkali saudara merujuk ya kepada bagaimana kadang-kadang manusia itu dengan cepat melupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang ya setelah mereka mati ya, dan kembali dari pemakaman ya, bahkan kita memuji mereka di kota di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, Salomo sedang berkata bahwa seringkali kita melihat ada orang-orang fasik yang ya akan dikuburkan itu boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat kudus dan dilupakan orang di dalam kota. Ini pun sia-sia. Mungkin ini juga bisa berbicara tentang tradisi di zaman dulu, ya ketika orang-orang fasik, orang jahat mati mau dikuburkan, ya dia boleh masuk ke tempat yang ya mungkin persemayaman yang mulia atau bagaimana, tetapi orang yang benar justru ya tidak diizinkan. Ya, dan itu pun adalah kesia-siaan. Salomo berkata, artinya apa? Ya, manusia bisa melupakan ya kejahatan orang lain. Ketika mungkin dia terpandang, lalu manusia menganggap kejahatan itu sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya, ada orang yang hidup benar, ya, dan kebenarannya dianggap sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Tapi itulah penilaian manusia, saudara. Manusia seringkali menilai yang benar menjadi tidak baik, yang jahat bisa menjadi baik. Tapi kita percaya bahwa ya di bawah matahari ini memang ada ketidakadilan, tetapi bukankah Tuhan Allah yang Maha Adil, Maha mengetahui? Makanya mari kita melakukan segala kebenaran kita ya dengan mata yang tertuju dan terfokus pada Tuhan, karena Tuhan yang menilai segala sesuatunya. Ayat yang ke-11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Salomo melihat mungkin pada zaman itu di dalam kota orang-orang jahat itu melakukan ya kejahatan ya dan tidak segera dihukum. Ya, makanya banyak orang akhirnya ya hatinya itu penuh niat jahat. Ya, apalagi ketika dia sudah mati sudah dilupakan. Ya, dan dia berkata ya itulah karena ya hukuman tidak segera dilakukan ya, dan karena itu ya ada orang-orang yang mereka merasa bahwa ya udahlah ketika dia berbuat dosa juga ya tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menegur, bahkan dikatakan ya akhirnya timbul niat-niat jahat dalam hati manusia. Ya, kalau Allah tidak segera menghukum ya ketika manusia itu berbuat dosa, kita jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan dosa. Ya, tetapi seringkali Tuhan memberi kesempatan untuk orang bertobat. Ingat, untuk segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Waktu kita melakukan dosa ada konsekuensinya. Ya, dan ketika manusia yang melupakan penghukuman, seringkali kita melihat di satu negara orang udah jahat tapi kok nggak dihukum. Ya, sebaliknya orang itu ya tidak jahat tapi kok dihukum. Ya, itulah pengadilan manusia. Tetapi ingat, ya Tuhan itu tidak pernah salah menilai. Ya, kejahatan tetap adalah kejahatan. Kalau dia mungkin tidak dibayar sekarang, ya satu saat, saudara. Jadi kita tidak usah melihat tuh orang kok jahat, kok tidak dihukum, kok tidak mati-mati, kok hidupnya enak. Ya, biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Ya, kalau dia tidak bertobat, maka kebinasaan akan menjadi penghukuman bagi dia selama-lamanya. Ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Pada akhirnya Salomo berkata, walaupun kita melihat ketidakadilan, ada orang jahat tapi kok kayaknya hidupnya mujur, ada orang yang jahat tapi kok tidak dihukum, sebaliknya ada orang yang hidup kudus tapi kok ya dia mengalami nasib yang tidak baik, bahkan dipersalahkan. Namun ingat satu ketetapan yang Salomo katakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu, dia bilang, ya bahwa orang yang hidup takut akan Allah, dia akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ya, jangan pernah iri dengan orang berdosa, tapi pilihlah untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, sebab kita percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia hidupnya. Ayat 14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi, ada orang yang benar-benar menerima ganjaran orang yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Itulah ketidakadilan dalam hidup. Tapi biarkan, saudara, semua Tuhan izinkan
Namun kita percaya, ingat, kita akan menerima upah masing-masing ketika Tuhan datang. Ayat 15, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Apa yang terbaik bagi manusia? Bersukacita, hidup, makan, minum, menikmati hidup. Ya, tapi itu juga adalah anugerah Tuhan. Karunia menikmati. Ayat 16, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Intinya, akhir kata apa saudara? Bahwa ya, kita nggak bisa menyelami segala sesuatu di dunia ini. Ada orang jahat, nasibnya kelihatannya mujur. Ada orang yang ya baik, tapi kok kayaknya sial. Ya kita nggak bisa pahami semuanya, tapi semua itu adalah pekerjaan Allah yang tidak dapat kita salami. Bagian kita adalah mari kita terus mengandalkan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, dan mengejar kekudusan. Karena pada satu saat nanti kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami hidup menyenangkan Engkau, mengejar perkenan-Mu, maka kami menerima upah yang selayaknya dari Tuhan. Selanjutnya orang-orang yang hidup fasik, berbuat dosa, mereka juga menerima upah dalam kekekalan kebinasaan. Beri kesempatan orang bertobat, beri kami juga hati yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang hari-hari ini mengalami Tuhan pergumulan dalam keuangan, terlilit hutang piutang, dalam kesehatan, yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi, yang ingin menjual aset, yang hari ini mencari pekerjaan, bahkan siap mereka yang bergumul untuk rumah tangga. Biarlah Tuhan memulihkan agar kami boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga siap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, hujan pertobatan, mulai dari pemerintah, dari yang pusat sampai ke daerah, presiden, wakil, hidup takut akan Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kami patahkan setiap rancangan-rancangan jahat orang yang ingin membuat kerusuhan, pertikaian, kekacauan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa, bahkan bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah terutama untuk negara-negara di Timur Tengah yang sedang bertikai perang. Biarlah keamanan, kedamaian Tuhan curahkan agar setiap manusia boleh diberi kesempatan hidup di dalam pertobatan. Biar kami terus berjaga-jaga dalam kekudusan, supaya ketika datang hari Tuhan, kami tidak kedapatan bercela, tetapi hidup dalam perkenanan-Mu. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Tuhan berkati. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya